Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang mari melawan corona mulai dari diri sendiri. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Fitri Anggraini dari NIM 10. Nama saya Rika Anissa dengan NIM 321 190 1005. Nama saya Gal Febri Saputra dari NIM 16. Perkenalkan, nama saya Desi Irawati dengan NIM 21. Nama saya Bima Fernandito, saya dari NIM 26. Itu tadi merupakan perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya kami langsung masuk ke pembahasannya. Corona merupakan virus yang menyebabkan cedera atau infeksinya saluran pernafasan. Salah satu gejala yang ringan yaitu hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan merasa badan kurang fit. Ketika pasien sudah tergolong positif, itu gejala yang ditimbulkan itu seperti demam yang sangat tinggi, batuk berlendir, sesak napas, merasa nyeri di dada. Banyak orang terkena virus ini dikarenakan orang itu sering melakukan kontak langsung kepada orang lain, bahkan orang yang sudah terkena virus, dan sehingga orang yang di sekitar pun dapat terancam dengan virus ini dengan kondisi tubuh yang tidak baik, tidak normal, sehingga virus ini dapat mempercepat perkembangan di dalam tubuh, terutama pada saluran nafas. Dan untuk memperkecil peluang agar tidak terkena virus ini dengan cara menghindari kontak langsung dengan orang lain dan menggunakan alat-alat seperti masker, sarung tangan, dan selalu membersihkan tangan setiap melakukan aktivitas di luar maupun di dalam, karena virus ini tidak akan menyerang tubuh sehat dan tubuh bersih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahayanya virus corona atau COVID-19. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan virus corona ini sangat berbahaya bahkan mematikan. Yang pertama, virus corona ini menyebabkan komplikasi penyakit bahkan kematian. Seperti yang kita tahu, banyak masyarakat Indonesia bahkan dunia yang dikonfirmasi positif virus corona. Dari beberapa data terupdate, hingga saat ini dikonfirmasi di Indonesia sudah sebanyak 36.000 lebih masyarakat Indonesia dinyatakan positif corona. Dan angka kematian mencapai 2.000 lebih orang. Lalu yang kedua, kelompok tertentu lebih berisiko terkena corona atau COVID-19, yaitu seperti penderita penyakit asma dari sedang hingga berat, lalu dengan orang yang dengan kondisi imun yang sangat lemah, lalu orang dengan obesitas yang tinggi atau obesitas yang berat, penderita diabetes, orang penyakit ginjal kronis, hingga orang dengan gangguan hati. Lalu, hal yang ketiga yang menyebabkan virus ini sangat berbahaya, yaitu belum adanya obat yang disepakati untuk menangani virus corona ini. Namun dari beberapa informasi yang kita dapat, sudah terdapat beberapa ilmuwan dari Amerika Serikat yang masih menemukan vaksinnya, namun belum dikonfirmasi akan dipakai, sehingga menyebabkan virus ini sangat berbahaya dan sangat mematikan karena belum adanya vaksin atau obat yang disepakati akan digunakan untuk menangani virus ini. Lalu yang keempat, adanya silent spreader atau tak bergejala namun menularkan. Artinya, ada beberapa orang yang tidak memiliki gejala-gejala penyakit tertular corona atau COVID-19. Itulah sebabnya pemerintah menganjurkan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dan menggunakan masker kemanapun pergi di luar rumah, dan selalu mencuci tangan dan melakukan social distancing atau berjaga jarak. Lalu virus ini penyebarannya sangat cepat, bahkan pada usia yang sangat rentan seperti orang tua ataupun kakek-kakek dan nenek-nenek.
Namun bukan berarti anak muda ataupun anak-anak tidak bisa terkena penularan virus corona ini. Itulah sebabnya Badan Kesehatan menganjurkan kita untuk selalu berolahraga, makan yang teratur, tidur yang teratur, makan yang bergizi, buah-buahan. Nah, jadi virus corona ini bisa menular melalui percikan ludah pada saat si penderita COVID-19 ini sedang batuk atau bersin. Lalu kita tidak sengaja menghirup percikan ludah tersebut. Nah, makanya untuk saat ini kita dianjurkan untuk selalu menggunakan masker. Nah, selanjutnya itu kita tidak sengaja memegang mulut atau hidung kita tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah tangan kita ini menyentuh benda-benda yang terkena cipratan dari si penderita COVID-19 ini. Selanjutnya ada kontak jarak yang dekat dengan penderita si COVID-19 ini. Nah, makanya untuk saat ini kita harus bisa jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa cara pencegahan penularan virus corona yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dengan rajin mencuci tangan. Mencuci tangan sesering mungkin ketika kita habis atau setelah memegang suatu benda atau objek yang mana objek tersebut atau benda tersebut dapat berpotensi menularkan virus corona. Nah, mencuci tangan ini dengan menggunakan step-step atau aturan dari WHO dengan minimal mencuci tangan selama 20 detik. Cara kedua yang bisa kita lakukan adalah menggunakan hand sanitizer. Menggunakan hand sanitizer ini dilakukan apabila kita berada dalam kondisi atau tempat di mana kita tidak bisa mencuci tangan dengan air. Menggunakan hand sanitizer secara berlebihan atau dalam jangka waktu yang terlalu lama memang menyebabkan beberapa dampak negatif. Namun, alternatif ini tetap bisa kita lakukan dengan cara atau selagi kita tidak bisa mendapatkan air. Yang ketiga, kita bisa menggunakan masker. Masker yang disarankan oleh WHO memang masker N95. Tetapi, jika kita rasa masker N95 ini sulit untuk kita dapatkan, kita bisa menggunakan masker alternatif dengan menggunakan masker kain. Masker berbahan dasar kain ini dapat mencegah atau menyaring mikroba, virus, ataupun bakteri yang bebas di udara, yang berpotensi untuk kita hirup, dapat diserap atau dapat disaring sebesar 90% lebih. Yang keempat, kita bisa menggunakan sarung tangan. Sarung tangan kita gunakan untuk memudahkan atau meleluasakan kita ketika menyentuh suatu benda atau objek-objek yang lain. Yang mana di objek-objek atau benda-benda tersebut, siapa tahu di sana terdapat virus corona. Sehingga kita dapat mencegah penularan itu dengan menggunakan sarung tangan. Yang kelima, kita bisa menggunakan alat bantu face shield. Face shield memang tidak dapat mencegah atau menjaring virus 100%, tetapi kita bisa menggunakan ini untuk meminimalisir pencegahan virus corona. Selain menggunakan benda-benda yang tadi sudah kita jelaskan, kita juga harus menerapkan physical distancing. Physical distancing ini adalah kita menjaga jarak dengan orang lain dengan minimal jarak itu 1-2 meter. Pencegahan jarak ini dilakukan agar kita tidak mudah tertular. Jika misalkan orang yang di depan kita ini pasien atau sudah membawa virus corona, lalu dia berbicara, nah kita bisa meminimalisir penularan virus corona itu dengan cara menjaga jarak. Seperti itu. Sini saya akan memberikan kesimpulan dari penjelasan yang telah diberikan oleh teman-teman saya. Jadi, COVID-19 atau virus corona ini merupakan virus yang menyerang organ pernafasan. Virus ini dikatakan berbahaya dikarenakan belum adanya obat penawar atau vaksin yang dapat menyembuhkan si penderita COVID-19 ini. Untuk penularannya itu bisa terkena salah satunya dengan percikan dari air liur si penderita dan juga kontak fisik dengan si penderita. Ikhtiar yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari virus ini itu dengan mengikuti saran dari WHO, yaitu dengan
mencuci tangan dengan menggunakan sabun agar virus, bakteri, dan kuman yang ada di tangan kita bisa hilang. Untuk hand sanitizer kita gunakan jika kita berada di luar ruangan yang kemungkinan kita akan sulit untuk mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Selalu menggunakan masker dan sebisa mungkin untuk menghindari dari kerumunan orang banyak, dan jangan lupa untuk selalu berdoa, bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk seluruh warga yang ada di dunia ini, karena COVID-19 ini bukan hanya ada di Indonesia melainkan ada di dunia. Jadi selalu berdoa dan selalu berikhtiar sebisa mungkin yang kita lakukan. Cukup sekian dari kelompok kami. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, terhindar dari virus apapun. Bagi si penderita, semoga Allah berikan ketabahan, kesabaran, dan ini cara Allah untuk menggugurkan dosa kalian. Untuk kita semua, semoga kita mendapatkan hikmah dari situasi dan kondisi seperti ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.